Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun, enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoki, ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darani pencipta langit bumi, wong lahir wae ning bumi. Tapi Quran oleh ngojlok am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala yuqin, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih bi kitab biming qobliyada. Kalau kamu enggak percaya Quran sebagai kitab, enggak apa-apa, tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Enggak, mereka enggak punya juga. Atau gini, enggak usah Quran, enggak sakralan. Au atharatim min ilmin atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, enggak apa-apa kalau kamu benar buktikan. Nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan karena tadi nabi kadung nantang itu nih bi kitab biming qobliyada au atharatim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Sing ngono kok ngerung soleh rapati ngalim, nggre sing alim jane rapati soleh. Lah kula itu masuk rontok-rontok ya isih rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah tadi. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin bahaya. Wong sing gawe wae wujude trimo mungkin bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak pasti wujud. Nah, terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah, orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, apa mati ndak ra ngoten. Mulai jare Sidin Ali, jenengan jemben nak mati tambah pinter apa biasa? Ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau, lau kusifal ghata mastatu yaqinan. So ben aku nek mukasyafah ning akhirat imanku yo ora tambah, ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kowe ning donya ujung-ujunge paling pokok ya menyaksikan kudratullah, so ben ning akhirat ujung-ujunge paling pokok ya delok kudratullah. Ning donya saiki Allah ya matlubi sing kita cari, so ben ning akhirat ya Allah matlubi. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridane Allah, ning akhirat ya golek napa? Ridane Allah. Lah nek soal kecil itu, tapi ning akhirat ka masalah Gus pun rokok masalah, diutang ditagih yo masalah. Kere suwi ku yo masalah. Ya biasa jenenge makhluk anane masalah. Sing ora oleh di masalah ku pangeran. Pangeran duwe masalah. Biasa wae. Lah makanya kula suwun nggih aja geman gedeng ulama. BP ulama iku sing iso nerangno. Mulane ngendikane ulama-ulama iku kemampuan Quran wal kitabil mubin, kitab sing mampu memberi penjelasan itu sing iso maris iku ulama. Coba sampean semenjak ngaji saya inilah contoh paling gampang. Sampean ngafalno la ilaha illallah itu kan kelihatan biasa. Biasa ambek ngantuk, kadang gremeng sing mimpin tahlil macam-macam lah. Pemene nak ora barbar semacam-macam. Oke lah itu kamu gedeng manusianya enggak apa-apa. Kadang yo mangkel tenan. Memang kalau tenan dekne wong sering kula takon, kula nak kiai lah, sering jejer kiai. Ku iso tahlil kan kula wani kok, kowe iso tahlil sangone akeh kok sungkan nak cepet. Kowe goblok kemlen seneng sing soibul bet nek mangkel wong sak menambane sing kesusu. Tapi nak sing mimpin kula tetep cepet. Sing udang lah masuk sangone akeh tetep. Aku tetep cepet. Kok boten nami tetep mandiin aku.
Nah, naswi malah ramahan dia. Jadi di daerah saya itu ada mitos. Sampeyan ngerti Istanbul, Quran kecil itu, sing jarine jimat itu. Tapi jari ini, saiki diproduk teng Kudus kathah 20.000 regane. Jadi di Kliwon itu regane pinten? 20.000 itu gawe koyo kuno kan. Tapi mau 20.000, ora sing asli. Nah itu sebetulnya yang asli itu hanya 5 atau 9 itu sing gawe niku jenenge Ki Sarbini yang terkenal jadul. Itu sing asli. Ya tapi anggere wong yang klaim asli, ya karek maklare lah. Tapi jelas itu dicetak masal teng Kudus 20.000. Pasar Kliwon teng kathah lah teng pundi-pundi kathah. Oh. Wong kanca kula dagangan Istanbul lu nak kulak sak-sak. Sak-sak tenan niku. Tapi nak ngedol sitok-sitok, orang kerja agar wong tak kei ngono, kurang ajar tenan aja. Nah itu ceritanya itu, dia tuh terkenal jaduk. Singkat cerita diundang tahlil orang mati. Ya kayak Mbah Khalil Bangkalan itu kan orang-orang keramat, bilang gini. Ya cung ya ngundang aku akeh cung ya bismillahirrahmanirrahim wis bapak-bapakmu di sepuro pangeran. Mulai. Yang punya rumah itu mangkelnya bukan main karena wis disembelihno sapi. Dikira kalau disembelihno sapi kan tahlile gayeng suwi. Lama-lama gremengnya tuan rumah ini si kiai tadi dengar. Terus balik nah, ya ngene cung. Kon buktekno nak tahlilku banding wek sapine. Kon ngetok wit klopo lho kon ngetok. Ketok kon gawe timbangan. Sing sitok kon nyancangi sapi urip kuwi. Sing sitok kon ngosong. Nang ape digopo? Timbangan wit klopo, ketok digo timbangan. Disakseni wong akeh, malane terus Istanbul keramat tuh, sakseni wong akeh. Dekne muni bis wis jompat sing sapi kalah. Lho bis tok jompat mau bismillahirrahmanirrahim. Dadi saking keramate muni bis wis jompat. Akhirnya gue bambu mustas, gue mun tekap. Semenjak aku dia nangger diundang kali bismillahirrahmanirrahim. Wes serang gremeng wis iku wis beda. Ayo ono wong keramat. Iku wong iku sing tinggi besar video sing gawe Istanbul. Ya anak putune kathah kula sing kenal nggih kathah sing nggih do rata-rata nggih penggemar kula sakniki. Ayo kula ra iso ke Istanbul. Kalau donga mbek pangeran itu gada keramat itu keramat terangno hujjatullah. Yaitu tadi logikanya Quran. Makanya sebetulnya Quran itu pertama ngajarkan kita, enggak apa-apa mereka ngaku Tuhan, tapi kita cek apa mereka menciptakan langit bumi. Ketika ditanya mereka bilang enggak juga. Ya sudah berarti kita ada ini tanpa sebab. Am khuliqu min ghairi syai'in, kita diciptakan tanpa sebab. Aneh juga secara akal kan, masa kita yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Akhirnya kita temukan penyebab itu bernama musabbibil asbab atau wajibil wujud. Lah yang itu oleh Islam disebut Allah. Kemudian itu jenenge kalau kamu sudah sampai seperti itu berarti kamu punya nikmat zahiratan wa batinah. Ya al-ma'rifah kata Imam Suyuti, nikmat batinah itu ma'rifat. Nah, ma'rifat seperti ini yang ma'rifatul anbiya, ma'rifatul ulama, ma'rifatul auliya. Ma'rifat yang la tuzalziluhul fitan, yang enggak mungkin diguncang oleh fitnah karena sudah permanen. Jadi disebut sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, sudah permanen, sudah menjadi sibghah. Nah ini insyaallah yang seperti ini yang tidak bisa diguncang oleh fitnah apapun. Ya kamu harus latihan, terus latihan. Akhirnya ya butuh pelatih. Nah, aku sing nglatih kowe iku mok saulan pisan. Setan kompetitore awor kowe terus. Lah iku masalahe. Pelatih garang-garang setane. Nah, iku ora roh, nah iku sekolah ora melo-melo nah niku. Karena dunia ben seru kan mesti ana pelatih, ana pengganggu. Lah pelatihnya saulan pisan, penggangune aja. Tapi saya yakin inna kaidas syaitani kana napa dhaifa. Saya yakin wa kerja al-haqqu wa zaqal batil. Wis masuk awar bedino piye barang batil, tetep zaqal haqq. Napa ja al-haqqu wa zaqal batil. Wis yakin ya yakin itu yakin. Mane kok kandhani setan. Wis ki awar aku telus gak ngarah bisa ngalahno barang hak. Kandhani ngono. Kok setan wis ra ngandel. Ya kok setan napa kandhani. Jadi sebetulnya ini pentingnya ulama. Jadi jangan kira tradisi ulama itu kayak dibayangkan para peneliti. Peneliti rata-rata orang kampus. Kadang-kadang penelitinya tidak ulama. Orang rasanya jadi ulama. Sebenarnya kalau di kalangan ulama biasa. Misalnya Said Abdul Haddad itu termasuk Qutbul Irsyad. Beliau biasa saja baca kitab Ibnul Qayyim. Padahal muridnya Ibnu Taimiyah. Dulu ulama itu ya biasa saja.
Saya ya berkali-kali tidak kunut, tapi bukan karena apa-apa. Ya Abu Hanifah ya enggak kunut, ya biasa saja. Mertua mbahnya istri saya itu, keluarga Sidogiri itu kalau sholat kunut terus sampai kabundut. Ya biasa saja ada mazhabnya. Karena kunut nazilah itu karena ada masalah. Zaman akhir masalah, makanya beliau kunut terus ya enggak apa-apa. Itu ya enggak masalah. Yang masalah aku ilmunya kurang terus kecangkeman itu masalah. Wes kena kurang paham. Saya pernah ya ngaji begini di mana-mana ya. Dulu saya masih ingat, sholat jenazah itu pasti di depan. Terus kita, sama lihat nanti di kitab Mahali. Kenapa sholat jenazah harus di depan? Ya karena memang mulai dulu yang namanya sholat jenazah itu di depan. Mayitnya di depan. Tapi mulai dulu zaman Imam Nawawi yang terkenal yang ngarang kitab Majmu', ngarang Minhajul Thalibin itu bilang, sebetulnya ada kaul yang mengatakan jenazah itu boleh di belakang. Piye-piye gak imam. Kok wajib kok ngarep bangunnya imam tapi? Masuk akal lho? Masuk akal, tapi aja praktek. Ya mau kowe ngomong masuk akal, tapi masuk akal ora imam kok wajib kok ngarep. Coba alasannya apa? Kok iso wajib udah kok ngarep ora? Nah, sekarang terbukti Fuad di Arab Saudi. Di Arab Saudi era dulu itu setiap jenazah itu kalau sholat diletakkan di depan, dekat Ka'bah. Singkat cerita tahun 84 atau berapa, ternyata itu senjata laras panjang. Jadi senjata laras panjang dibungkus pura-pura apa? Jenazah. Setelah di depan ternyata senjata terus dipakai pembantian. Tapi ya akhirnya enggak banyak korbannya, memang dilindungi Allah. Semenjak itu trauma. Sekarang itu sampean kalau sekarang haji atau umroh kan tiap ba'dal maktubah kan harus sholat jenazah. Itu jenazahnya di kamar jenazah enggak di depan. Artinya kan di belakang musolli apa? Di belakang yang sholat. Nah ini alhamdulillah itu zaman Imam Nawawi termasuk sudah mendiskusikan itu. Ada kemungkinan yang kita sholat itu di belakang kita. Nah, kalau di Arab Saudi semuanya dipaksa di depan, wong kaji rasido kaji. Sing mati wae men kok ngarep. Gak sido tawaf wong. Kepeken jenazah. Lah wong Indonesia tok nak kaji mati piro saja. Kabeh didakok ngarep. Ini pentingnya ulama. Dulu biasa ulama meskipun kita di Indonesia ora perlu marah tekno ngono. Kita taqabbal wa minna minkum taqabbal. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mithla kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mithla kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mithla kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mithla kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata